Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Alamsyah dengan NIM 202101040045. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret 1942 telah dilaksanakan sebuah perjanjian, yakni Perjanjian Kalijati, yang bertempat di Subang, Jawa Barat. Isi perjanjian tersebut adalah Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. PM Koisho memperoleh Indonesia merdeka dengan mengadakan sidang Tokyo pada tanggal 17 September 1944, serta Letnan Jenderal Kumakichi berhadap merealisasikan kemerdekaan dengan diumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan dibentuknya BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan sekutu. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembukaan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wedioningrat. BPUPKI dilantik pada tanggal 29 April 1945 dan telah melaksanakan dua sidang, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia. 10 Juni sampai 17 Juni 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusan-rumusan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin, Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang isinya sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Kelima rumusan tersebut diusulkan secara lisan dan berubah saat Mr. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara diajukan secara tertulis, yaitu sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mr. Suwopomo, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik. Mr. Suwopomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan pemikirannya berupa penjelasan tentang permasalahan-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Ir Soekarno. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pemikirannya terdiri dari 5 asas, yaitu: 1. Internasionalisme. 2. Peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan disusul dengan istilah Pancasila. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni 1945 memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan dijadikan sebagai dasar negara yang utama. Pancasila memiliki asas, yaitu: 1. Nasionalisme dan kebanggaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Ringkasan dari Pancasila tersebut dengan
Trisila. Trisila merupakan Pancasila yang diringkas menjadi 3 sila. 3 sila tersebut terdiri dari 3 nilai, yakni 1. Sosionasionalisme. Sosionasionalisme ini mengandung prinsip kebangsaan serta diberi kemanusiaan yang menegaskan hubungan antar bangsa atau dasar kemerdekaan serta keadilan yang sesungguhnya. 2. Sosiodemokrasi. Nilai ini menegaskan tegaknya keadilan sosial bagi rakyat, terciptanya kesejahteraan sosial itu sendiri. 3. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nilai ini menegaskan kita untuk saling bertoleransi antar umat beragama, baik agama yang diakui Undang-Undang Dasar 1945 maupun tidak diakui. Ini dikarenakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mengakui adanya Tuhan, dan sudah seharusnya kita harus saling menghormati atau menghargai perbedaan agama lain dan suku yang satu dengan yang lain. Sedangkan Ekasila merupakan salah satu rumusan Pancasila yang diakui oleh I.R. Soekarno dan disederhanakan kembali dari Trisila dan Pancasila. Ekasila berisi 1. Gotong royong, di mana gotong royong yang dianggap merupakan tradisi kebudayaan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Tujuannya dibentuk Ekasila adalah agar mudah dimengerti dan tidak ambigu maknanya oleh berbagai bangsa dan suku di Indonesia. Sekian dari saya, bila ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.